Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, ada dua agenda besar yang hari ini akan dilakukan di Istana Negara. Yang pertama ada pelantikan kenaikan pangkat kehormatan yang menurut rencana akan berlangsung pada pukul 2 siang hari ini. Dan kemudian juga ada agenda pelantikan posisi menteri yang kosong begitu, yang juga menurut rencana informasi yang kami dapatkan akan berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Kami tadi membahasnya bersama analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto masih bersama kami? Ya, masih, Mas. Pak Kunto, ini apa saja yang perlu diperhatikan oleh Presiden terkait dengan posisi-posisi kosong? Ada dua posisi kosong, yaitu Menko Polhukam dan juga Menpora. Kita tadi berbicara mengenai Menko Polhukam terlebih dahulu. Ada nama Letjen TNI Purnawirawan Djamari Caniago, begitu. Latar belakang apa yang perlu diperhatikan oleh Presiden sebelum memastikan posisi ataupun melantik dari posisi Menteri Menko Polhukam? Ya, kalau menurut saya kan jabatan Menko Polhukam adalah jabatan strategis karena dia mengkoordinasi menteri-menteri teknis di bawahnya dan juga polisian untuk masalah politik dan keamanan. Dan kita tahu bahwa di Indonesia problem politik inilah yang kemudian bisa melebar menjadi isu keamanan gitu kan, dan isu keamanan pun bisa kemudian memperparah dinamika politik elit terutama ya yang ada di Indonesia. Nah, saling keterkaitan dua sistem ini atau dua ekosistem ini jadi sangat penting, dan kemampuan Menko Polhukam adalah kemampuan untuk bisa secara dia paham dinamika politik, lalu kemudian dia bisa berselancar di antara kepentingan-kepentingan politik, terutama kekuatan-kekuatan politik besar di Indonesia. Selain partai politik juga ada ormas, juga ada kekuatan politik yang lain, dan di satu sisi juga tetap memperhatikan keamanan. Nah, kalau keamanannya jadi yang utama, maka yang ditakutkan kan muncul kesan otoritarianisme ketika politik disurpres, ditekan untuk keamanan menjadi panglima gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin harus secara hati-hati dilakukan oleh Menko Polhukam yang baru ini supaya tidak ada kesan bahwa Indonesia kembali ke otoritarianisme, tapi di lain sisi juga menjamin keamanan yang ada di negara kita gitu, Mas. Menjamin keamanan di negara kita. Tadi dibahas juga terkait dengan nama yang mencuat, yakni Letjen TNI Purnawirawan Djamari Caniago. Ada latar belakang pendidikan dan karir militer yang sempat tadi kita bahas begitu ya Pak Kunto. Kemudian salah satu yang juga tidak boleh dilupakan, ini Letjen TNI Purnawirawan Djamari Caniago juga pernah menjadi anggota MPR RI. Apakah ini menjadi nilai plus bagi Presiden Prabowo menurut Anda untuk menempatkan Djamari Caniago di posisi Menko Polhukam? Ya, kalau menurut saya kan Pak Djamari sendiri kan sudah lama ya Mas di MPR-nya tahun 97-98, sebelum reformasi itu bahkan kan sudah sangat lama sekali beliau ada di politik, tapi kan sebagai Kepala Staf Umum TNI dia juga harus memperhatikan dinamika politik yang ada. Dan beliau juga pernah jadi komisaris utama PT Semen Padang kan, dan di situ salah satu BUMN juga kan PT Semen Padang yang kemudian menurut saya juga penting untuk Pak Djamari paham soal relasi-relasi politik yang ada. Dan saya pikir sebagai tangan kanan atau orang kepercayaannya Pak Prabowo, Pak Djamari punya modal politik yang kuat, punya modal sosial yang kuat sebagai modal dia untuk menjadi Menko Polhukam. Kalau dia semua kekuatan politik tahu bahwa Pak Djamari adalah kepanjangan tangan dari Pak Prabowo, maka mau tidak mau yang lain pun akan nurut kan Mas gitu. Akan lebih mudah bagi Pak Djamari untuk kemudian mengkonsolidasikan, mengajak kekuatan-kekuatan politik ini untuk merajut atau menenun kebersamaan. Nah, ini yang kemudian mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo. Dia butuh orang yang dipercaya, ya kan? Sementara kompetensi atau kemudian kredibilitasnya itu bisa dipinjamkan istilahnya dari Pak Prabowo ke Pak Djamari. Mungkin begitu, Mas. Oke, terkait juga dengan kredibilitas dan juga track record begitu, Djamari Caniago juga sebetulnya memiliki track record ataupun latar belakang yang kontroversi beberapa waktu lalu informasinya. Namun kita bahas usai jeda. Pak Kunto, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.